Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Senang sekali saya dapat kembali membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Gubernur BI optimis ekonomi Indonesia akan positif pada kuartal 4 2020. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio melihat pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada kuartal 4 2020 akan kembali positif. Hal ini sejalan dengan kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan yang kembali pulih serta perkembangan dari keuangan digital. Adapun nilai transaksi pembayaran digital per Oktober 2020 tumbuh sebesar 14%. BI yakin pertumbuhan tersebut akan berlanjut hingga akhir tahun 2020 seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat. BI melihat pertumbuhan ekonomi domestik semakin membaik sejalan dengan meningkatnya realisasi stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat, serta membaiknya permintaan dari global. Perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercermin pada perkembangan positif sejumlah indikator pada bulan Oktober 2020, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran non-makanan dan online, PMI manufaktur, serta pendapatan masyarakat. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG lanjutkan rally penguatan selama 8 minggu secara beruntun. Indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan tren positifnya dengan penguatan mingguan yang ke-8 secara beruntun. IHSG pada periode 23 hingga 27 November 2020 mengalami penguatan sebesar 3,79% dan ditutup pada level 5.783. Secara sektoral, pertambangan membukukan kinerja paling gemilang dengan kenaikan sebesar 7,32%. Sementara sektor aneka industri masih menjadi yang paling tertinggal dengan performa minus 1,11%. Sepekan ke depan, IHSG berpotensi semakin menguat dengan bergerak pada rentang level 5.750 hingga 5.900. Hal ini sejalan dengan pola trennya yang masih mengalami kenaikan serta posisinya yang cukup kokoh bergerak di atas garis rata-rata selama 5 harinya atau MA5. Kita memasuki kabar yang ketiga. Fitch Ratings meramal kinerja emiten tambang asal Indonesia akan lebih positif pada tahun 2021 mendatang. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dalam laporan terbarunya memperkirakan bahwa kinerja emiten pada industri pertambangan batubara nasional akan lebih baik pada tahun 2021 mendatang seiring adanya perbaikan pada harga batubara di tingkat global. Fitch mengatakan bahwa harga dan volume penjualan batubara dari emiten pertambangan asal Indonesia akan meningkat dan mendukung perbaikan dalam metrik kredit setiap emiten. Rating agensi internasional tersebut juga mengestimasi akan terjadi peningkatan volume produksi sebesar 6% pada tahun depan. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan volume produksi tahun 2020 ini yang diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 3%. Peningkatan tersebut akan membantu emiten batubara untuk mendapatkan pendapatan bersih yang lebih baik pada tahun depan, di mana sebagian besar emiten juga telah berhasil menekan biaya produksi dan kemungkinan berlanjut hingga tahun depan seiring dengan biaya bahan bakar yang lebih rendah. Fitch pun mempertahankan outlook stabil terhadap sejumlah emiten tambang batubara seperti PT Adaro Indonesia, PT Bayan Resources, PT Golden Energy and Resources Limited, dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar yang terakhir. Cina sepakat membeli 200 juta ton batubara asal Indonesia pada tahun 2021. Cina siap mengimpor batubara dari Indonesia sebanyak 200 juta ton pada tahun 2021, menyusul komitmen para importir asal negeri Panda tersebut dengan nilai transaksi mencapai 1,46 miliar US dollar atau setara dengan 20,6 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada Rabu 25 November 2020 antara Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI dengan CCTDA atau China Coal Transportation and Distribution. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama atau KLIK Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengungkapkan bahwa hasil kesepakatan ini akan mendongkrak nilai batubara yang sempat mengalami kelesuan di tengah pandemi COVID-19. Ia memperkirakan harga komoditas ini masih cerah hingga 3 tahun ke depan. Sementara Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia menjelaskan kesepakatan penjualan batubara asal Indonesia ke China akan meningkatkan volume perdagangan.
Adapun nilai pembelian batubara senilai 1,46 miliar US dollar akan dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batubara dalam negeri. Penandatanganan kerjasama antara APBI dengan CCTDA tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota APBI yang menjadi eksportir batubara ke Cina seperti Adaro, Bukit Asam, Kideko, Indo Tambang Raya Megah, Multi Harapan Utama, Berau, dan Toba Barat. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.